Di pagi dia. Sarapan nih, sarapan 10. Sahawa eta orang dia sadayana. Aduh kak itu mah ada aya anu eta mah. Saya nu ngangkeun nya. Aya mah pengen bilang tebis. Eta di tahun sabaraha eta pahlawan eta nu anu aya. Aduh, ya nya Rama Abah kapungkurannya nya Rama Abah ada dia. Nya. Nya Mamang anu si Tajur mah eta we bah adung kapungkur teh. Ya eta mah benteng deui tentara nya duka urang mana-mana nama. Soalnya kan orang kan masih misterius itu Kapten Halim. Ya. Ya kan katanya ditemukan di sini. Ya kan? Tapi makomnya di mana? Itu di tengah situ. Kapten Halim ada dia. Oh, dia Kapten Halim. Ya, Jeung wisata sejarah Kampung Tajur ini seperti apa, Pak? Wisata religius yang ada di Kampung Tajur, Kecamatan Bojong ini salah satu tempat wisata religius plus sama wisata destinasi. Tapi kebanyakan orang datang ke Kampung Tajur sini yaitu untuk wisata religius karena di sekitar makom ini banyak para leluhur kita yang dulu yang telah meninggalkan kita yang banyak perjuangannya kepada bangsa dan negara. Salah satunya di sini ada yang almarhum Eyang Pandita. Konon menurut cerita dari sesepuh ini, beliau itu salah satu saudagar, pedagang sukses pada waktu itu, dan beliau dimakamkan di sini. Jadi banyak para wisatawan religius ini untuk datang ke Kampung Tajur ini yang ada di Kecamatan Bojong. Dan suasananya ya seperti ini. Kalau makam-makam leluhur itu ya sunyi, hening, ada binatang-binatang yang bunyi gitu kan. Ini menandakan salah satu alam juga mendukung, termasuk juga alam sekitarnya pun ikut menjagalah karomahnya para leluhur kita dahulu.
seperti itu. Biasanya para wisatawan yang datang ke sini biasa suka ngapain Pak kalau ada? Ya mereka datang sini untuk mendoakan, intinya kepada para leluhur kita yang sudah meninggal terlebih dahulu. eh, Tidak lupa lah. Jadi sebelum ada kita itu pasti ada sejarah terlebih dahulu. Orang yang mengenang sejarah, orang yang berbakti pada negara dan bangsa kita. Dibuka setiap hari Pak? Kalau yang wisata jarak tidak ditargetkan buka ataupun tutup, malah setiap hari pun mereka silakan mau jam berapapun untuk berwisata jarak ke tempat makom Eyang Pandita di sini dan yang lainnya. Tidak ada keharusan harus jam sekian, bebas gitu. Yang intinya ya nitip kepada para wisata religius untuk menjaga ketertiban, kebersihan, jangan sampai para wisatawan religius itu membuang sampah sembarangan. Kita harus menjaga tempat ini, aura ini supaya lebih enak dan nyaman untuk dikunjungi oleh para wisatawan religius. Terus ada ini juga ya Pak, selain makam untuk ziarah, ada juga wisata air terjun juga ya Pak? Iya, ada wisata religius, wisata destinasi juga ada adventurnya. Kalau di sini Kampung Tajur ini salah satu destinasi wisata edukasi. Sebelum masa pandemi menjadi halangan itu, setiap weekend atau setiap hari pasti ada wisatawan dari luar Kabupaten Purwakarta itu untuk berwisata di Kampung Tajur ini, karena di Kampung Tajur ini menyediakan berbagai macam atraksi edukasi buat para wisatawannya, khususnya pada anak-anak pelajar, baik itu SD, SMP, SMA maupun anak-anak kuliah. Mereka bisa tinggal di homestay yang ada di Kampung Tajur ini, dan mereka bisa berbaur dengan masyarakat sekitar, membuat edukasi dengan masyarakat setempat. Salah satunya kayak gimana membuat gula merah itu, dari mana asal mulanya gula merah itu diajarkan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Tajur ini. Kemudian gimana cara menanam padi, kemudian gimana cara bercocok tanam di sini, masih banyak lah. Jadi wisata di Kampung Tajur ini sangat paling bagus di daerah Kabupaten Purwakarta, di ujung Purwakarta ini, ya, untuk ditanamkan kepada masyarakat baik lokal maupun luar negeri, karena ini cocok alamnya, belum terkontaminasi sama polusi udara yang lain, masih alami. Dengan suasana seperti ini, wisatawan pasti nyaman untuk berkunjung ke tempat Kampung Tajur ini. Pak, ada tempat penyewaan penginapan Pak di sini Pak? Ada penginapan untuk wisatawan itu ya di Kampung Tajur, yaitu tempat-tempat rumahnya itu rumah-rumah panggung gitu kan, yang milik masyarakat, dan milik masyarakat itu bisa disewakan oleh para wisatawan, silakan aja. Jadi nanti rumah-rumah penghuni pribumi itu bisa menyewakan rumahnya, dan satu rumah itu bisa diisi oleh 4-5 orang, seperti itu. Dan itu disewakan untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Kampung Tajur. Selama pandemi ini masih banyak Pak yang berkunjung ke sini? Selama pandemi ini otomatis ini mengurangi penghasilan, masyarakat Kampung Tajur ini, karena mereka pun menjaga penyebaran COVID-19, karena wisatawan yang berkunjung ke sini itu kebanyakan dari luar Kabupaten Purwakarta gitu. Misalnya dari Lampung, kemudian Banten, Depok, Jakarta, Bandung, Cirebon, masih banyak lah. Ada syarat khusus nggak Pak kalau misalkan wisatawan yang harus sewa Tajur ini, perumahan Tajurnya? Ada syarat khusus nggak Pak dalam masa pandemi ini Pak? Informasi yang saya dapatkan barusan dari kepala desa juga Pak Kubunya, itu selama masa pandemi ini kunjungan wisatawan merosot, hampir sama sekali tidak ada yang berkunjung ke Kampung Tajur ini.
paling juga ada yang hanya untuk mampir aja dulu sebentar, menghirup udara yang segar, selesai pulang lagi, tidak ada yang menginap karena mereka pun dari pengurus destinasi wisata Kampung Tajur pun masih belum menerima full 100% karena takut ada penyebaran COVID-19 seperti itu. Rencana dibuka normal Pak? Kapan Pak? Rencana destinasi Kampung Tajur dibuka, saya mungkin melihat petunjuk dulu ya dari pimpinan sebatas mana untuk penerapan protokol kesehatannya. Dan untuk destinasi yang lain pun sama halnya, karena sesuai dengan edaran dari Gubernur Jawa Barat, kemudian Bupati Purwakarta, kita membuka peluang kepada pengelola destinasi wisata itu ya maksimal 50% dari jumlah kunjungan wisatawan yang biasa hadir sebelum COVID itu. Jadi dikurangi 50% lah jumlah kunjungan wisatawannya. Dan itu pun tetap kita prokes ketat untuk para wisatawan itu. Jangan sampai dengan adanya kelonggaran 50% prokes tidak diterapkan. Nah itu saya mungkin akan diperhitungkan kembali untuk destinasi wisata. Jadi kita akan terus memonitor kepada destinasi wisata yang hari ini udah mulai membuka destinasi wisata. Yang penting prokesnya diperketat aja.